Gelora Bung Karno siap meledak, jelang final neraka. Timnas Indonesia U23 versus Vietnam. U23 di Piala AFF U23 2025 Selasa 29 Juli 2025, ribuan supporter Vietnam nekat membanjiri GBK. Demi hadang Garuda Mudakah, suasana dipastikan membara, sorak-sorai dan ketegangan akan membelah langit ibu kota. Simak sendiri bagaimana stadion megah ini jadi arena duel panas yang bisa mengubah sejarah ASEAN. Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dipastikan akan meledak dengan lautan manusia pada Selasa 29 Juli 2025 mendatang. Laga final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 menjadi magnet besar bagi puluhan ribu supporter Garuda. Namun, bisa saja suasana semakin panas dengan kabar ribuan supporter Vietnam nekat datang langsung ke Jakarta untuk mendukung tim kesayangan mereka, meski berbagai spekulasi keamanan sempat mencuat. Sejak kabar Indonesia U23 lolos ke final setelah menyingkirkan Thailand dengan dramatis, antusiasme publik tanah air langsung membuncah. Tiket pertandingan pun ludes hanya dalam hitungan jam. Kemungkinan hotel-hotel sekitar Senayan penuh dipesan supporter dari berbagai daerah. Aroma pesta sepak bola sejati terasa di setiap sudut Jakarta. Bendera merah putih berkibar di jalanan. Mural dukungan untuk Kadek Arel DKK terpampang di mana-mana. Yang bisa membuat publik terkejut apabila gelombang pendukung Vietnam dilaporkan sudah mulai berdatangan ke Jakarta sejak 2 hari sebelum laga. Berdasarkan pantauan di Bandara Soekarno-Hatta, rombongan supporter berkaus merah dengan bendera bintang emas terlihat berbondong-bondong turun dari pesawat charter. Mereka datang dengan tekad membara, siap mendukung ungguyan Quoc Viet dan rekan-rekannya menaklukkan Garuda Muda di kandang lawan. Langkah nekat para supporter Vietnam ini tentu menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu sempat muncul kekhawatiran potensi gesekan antar pendukung, mengingat tensi panas di lapangan selalu menular ke tribun. Namun PSSI bersama kepolisian dan panitia lokal mungkin akan memastikan sistem pengamanan super ketat. Sebanyak kurang lebih 7.000 personel keamanan dikerahkan. Tribun khusus untuk fans Vietnam juga sudah dipersiapkan agar mereka bisa mendukung dengan aman. Semoga saja fans Vietnam datang dengan tertib dan sopan serta nggak bikin ulah. Kalau sampai bikin ulah, lihatlah fans Indonesia tidak tinggal diam saat rumahnya diobrak-abrik fans Vietnam. Di balik euforia ini, skuad Indonesia U23 tetap fokus. Pelatih Gerald van den Burg menegaskan timnya tidak akan gentar dengan kemungkinan dukungan lawan yang hadir di GBK. Baginya, dukungan total puluhan ribu supporter merah putih adalah bahan bakar terbesar bagi Jens Raven, Robbie Darwish, Rihan Hanan, hingga Muhammad Ardiansah untuk mengamankan trofi bergengsi ini di rumah sendiri. Apalagi ini menjadi final Piala AFF U23 pertama yang digelar di Jakarta sejak Stadion GBK direnovasi total. Sementara itu, kubu Vietnam juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sang pelatih Kim Sang-sik mengingatkan anak asuhnya untuk tidak terintimidasi dengan atmosfer GBK yang dikenal angker bagi lawan. Kami menghormati Indonesia, tapi kami kesini untuk menang. Fans kami yang nekat datang ke sini layak mendapat kebanggaan. Begitu kira-kira kata Kim Sang-sik. Laga panas ini diprediksi akan berlangsung sengit. Indonesia ingin menebus kegagalan di edisi-edisi sebelumnya dan membuktikan diri sebagai raja baru ASEAN. Sementara Vietnam berambisi mempertahankan dominasi mereka di level usia muda. Supporter kedua kubu sama-sama siap membuat final ini jadi laga dengan atmosfer terbaik sepanjang sejarah AFF U23. Kini semua mata tertuju ke GBK. Akankah Garuda Muda mengukir sejarah manis di tanah sendiri? Atau justru Vietnam merusak pesta di depan puluhan ribu fans merah putih? Yang pasti, Selasa malam nanti, Jakarta akan jadi saksi pertempuran besar dua tim terbaik ASEAN. Sepak bola menyatukan, tapi di atas lapangan, hanya satu pemenang yang akan mengangkat trofi. Bagaimana guys? Menurut kalian, dengan kemungkinan kedatangan gelombang besar supporter Vietnam di tanah air, apakah kalian semua menerima kedatangannya dan coba beri peringatan keras kepada fans Vietnam apabila nanti berbuat ulah saat Vietnam mengalami kekalahan? Tulis pada komentar di bawah ini ya, siapa tahu nanti dibaca langsung oleh fans Vietnam. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga.
agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kiper Timnas U23 Indonesia, Muhammad Ardiansyah, menjadi sorotan di Vietnam. Timnas U23 Indonesia akan menantang Vietnam pada laga final ASEAN Cup U20 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 29 Juli. Garuda Muda datang dengan kepercayaan diri setelah tampil solid sejak penyisihan grup hingga mengalahkan Thailand di semifinal. Salah satu yang jadi kunci adalah pertahanan rapat sekaligus performa apik Ardiansyah. Media asal Vietnam, Tet Hao 247, memberikan analisa terkait skuad Garuda Muda. Menariknya, mereka justru tidak memberikan sorotan lebih pada striker Timnas U23 Indonesia, Jens Raven. Mereka menilai bahwa sosok Muhammad Ardiansyah cukup sulit ditaklukkan di laga final. Penampilannya konsisten sehingga mencetak gol ke gawang Indonesia akan jadi tugas yang tidak mudah. Kiper Indonesia U23 Muhammad Ardiansyah menjadi perisai baja paling sulit di ASEAN Cup U20 2025, terutama setelah penampilan sebelum Thailand U23 di semifinal, tulis laporan Tet Hao 247. Selanjutnya mereka menilai bahwa kiper PSM Makassar tersebut memiliki kemampuan yang baik, terutama dalam ketenangan dan menjaga gawang Indonesia sulit ditembus lawan. Ini menjadi kekuatan penting dan Golden Start harus bisa melakukan sesuatu untuk menembus pertahanan lawan. Keuntungan lain dari Ardiansyah adalah kemampuan untuk memilih posisi yang sangat baik. Tidak hanya dalam menghadapi serangan tetapi juga ketika tim tuan rumah mengerahkan bola atau menerima umpan. Lanjutnya, Tet Hao 247 bahkan mengakui bahwa Ardiansyah akan jadi ujian berat untuk lini serang Vietnam. Pelatih Kim Sang-sik tentu memiliki waktu untuk menganalisa permainan Garuda Muda dan menemukan strategi terbaik. Apalagi dia sudah menonton langsung laga Indonesia melawan Thailand dari tribun. Pertemuan pada Selasa nanti diprediksi akan semakin ketat dan menjadi ujian bagi kedua tim dengan kinerja yang stabil, refleks yang baik dan kepercayaan diri yang tinggi. Ardiansyah pasti akan menjadi tantangan maksimal bagi Vietnam U23 yang tidak benar-benar menawan di tahap penilaian. Final Asia Tenggara U20 2025 menjanjikan untuk menjadi kompetisi yang menegangkan. Vietnam U23 perlu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan jika tidak terendam di depan tembok bernama Ardiansyah, tutupnya. Pelatih Timnas Vietnam U23, Kim Sang-sik, mengaku buta dengan kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia U23. Padahal, kedua tim akan saling berhadapan di final Piala AFF U23 2025. Akankah hal ini menguntungkan Timnas Indonesia U23? Tetapi, Kim Sang-sik memastikan akan mempelajari kekuatan dan kelemahan tim lawan. Ya, Vietnam U23 akan hadapi Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kim Sang-sik mengatakan sejauh ini timnya belum pernah melawan Timnas Indonesia U23 semenjak dipimpin Gerald Vandenburg. Jadi, dia memiliki gambaran detail soal penampilan Garuda Muda saat ini. Saya belum pernah bermain dengan manajer Indonesia saat ini, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan, kata Kim Sang-sik di Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Kami harus menganalisisnya. Intinya, Indonesia semakin baik saat dilatih oleh Shin Tae-yong atau manajer saat ini. Shin Tae-yong juga membawa banyak peningkatan bagi tim nasional Indonesia. Tambahnya, menurut Kim Sang-sik, Timnas Indonesia U23 memang mengalami perkembangan cukup signifikan. Jadi, dia tegaskan tidak akan meremehkan Jens Raven dan kolega. Sekarang, Indonesia juga semakin kuat. Kami harus menganalisis pertandingan semifinal dengan sangat baik dan siap untuk final, ucapnya. Vietnam U23 diketahui juara bertahan Piala AFF U23. Pada edisi 2023, mereka mengalahkan Timnas Indonesia U23 dengan skor 0-0, 6-5 di laga final hingga angkat trofi juara. Di sisi lain,
kelemahan timnas Vietnam U23 dibongkar pemainnya sendiri. Akankah timnas Indonesia U23 sabet gelar juara Piala AFF U23 2025? Pemain Vietnam U23, Nguyen Xuan Bach, mengaku penyelesaian akhir timnya masih menjadi persoalan untuk saat ini. Dia pun memastikan bakal membenahi masalah itu. Ya, timnas Vietnam U23 akan hadapi timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025. Pertandingan seru itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 29 Juli 2020, 5 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam U23 melaju ke babak semifinal usai menang 2-1 atas Filipina dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di SUGBK, Jumat 25 Juli 2025. Sementara itu, timnas Indonesia U23 menang atas Thailand 1-1, 7-6 di semifinal. Jelang laga final itu, kelemahan Vietnam U23 terungkap. Xuan Bach menyebut penyelesaian akhir jadi kelemahan yang perlu dibenahi timnya. Tercatat, Vietnam U23 melakukan 10 kali tembakan tepat sasaran dan 4 kali belum mengancam gawang lawan saat melawan Filipina U23 di semifinal. Namun, mereka hanya mampu mencetak 2 gol. Kami harus berlatih dan meningkatkan penyelesaian akhir kami, kata Xuan Bach Nguyen usai laga melawan Filipina U23. Saya pikir kami seharusnya bisa bermain lebih baik. Menurut saya, ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Namun, pelatih kami menerapkan taktik yang sangat tepat untuk lawan kami. Lanjutnya, Vietnam U23 berstatus juara bertahan Piala AFF U23. Pada edisi sebelum, mereka mengalahkan skuad Garuda Muda di final dengan skor 0-0. Sementara itu, Vandenberg diprediksi akan kembali merombak skuadnya di laga final nanti. Dengan formasi 4-3-3 andalannya, kiper Muhammad Ardiansyah tampaknya akan kembali dipercaya di bawah mistar gawang usai penampilan apiknya di semifinal kontra Thailand. Duet Kakang Rudianto dan Kadek Arel mengisi posisi bek tengah. Achmat Maulana sebagai bek kanan dan Doni Tri Pamungkas di kanan. Arkan Fikri yang masih belum fit diragukan tampil. Tapi ada trio Raihan Hanan, Tony Firmansyah, dan Robi Darwis yang siap bertarung. Terakhir di lini serang Vandenberg, kemungkinan akan kembali mengandalkan Jens Raven sebagai ujung tombak. Dia ditemani 2 winger Victor Dethan dan Rahmat Arjuna. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan prediksi pemain yang diturunkan oleh Gerard Vandenberg malam nanti? Kalau admin sih yakin-yakin aja ya. Apalagi kalau pemain diaspora semacam El Preman Justin Hubner diturunkan, skuad timnas jadi tambah kokoh melihat lawannya Vietnam yang terkenal main kungfu dan tarkam jago menciderai pemain Indonesia. Admin sendiri memprediksi skor nanti malam Indonesia akan menang 4-0. Kalau kalian sendiri gimana guys? Coba tulis prediksi skor kalian pada komentar di bawah ini ya. MANTAN pesepak bola profesional Syamsir Alam menilai timnas Indonesia senior era Titus Bonai tidak kalah-kalah amat jika diadu melawan timnas Indonesia saat ini. Ia menilai timnas Indonesia senior diranya memiliki kualitas, namun tidak bernasib baik. Saya tuh bareng sama Patrick Wanggai, Titus Bonai, Diego Michels, Hashim Kipu, Kurnia Meiga, Dirga Lasut, Egy Melgiansyah, Hendro Siswanto, Andik Firmansah, Ferdinand Sinaga, kata Syamsir Alam saat ditanya bermain di era siapa di skuad timnas Indonesia. Menurut saya tuh, kalau misalnya diadu sama yang sekarang timnas yang dulu, ya enggak kalah-kalah juga begitu. Tapi kan ya eranya berbeda dan nasibnya berbeda gitu. Jadi ya kita sekarang hanya bisa mendukung dan mendoakan adik-adik supaya bisa main di Piala Dunia. Lanjut, mantan pemain andalan timnas Indonesia U19 pada 2009 hingga 2010 ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah timnas Indonesia yang diperkuat pemain-pemain top seperti Jay Itzes, Ole Romani, Tom Haye dan kawan-kawan bakal kesulitan menumbangkan timnas Indonesia era Titus Bonai dan kawan-kawan? Jika bicara prestasi saat ini, tentu berbeda alias bagaikan bumi dan langit.
Jay Itzes dan kawan-kawan selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Bahkan dengan skuad yang belum seperti sekarang, timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sementara di era Titus Bonai, Kurnia Meiga, dan lain-lain, prestasi timnas Indonesia hanya menjadi runner-up Piala AFF 2016. Sementara saat turun di kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia, timnas Indonesia kerap menjadi bulan-bulan. Ketika ada dualisme di PSSI, timnas Indonesia bahkan dibantai Bahrain 0-10 di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Kiper timnas Indonesia Emil Audero resmi bergabung ke klub Serie A US Cremonese. Saga transfer Emil Audero akhirnya terungkap. Kiper timnas Indonesia berlabuh di klub Serie A US Cremonese. Pengumuman resmi dirilis klub pada Minggu 27 Juli 2025. US Cremonese mengumumkan perekrutan Emil Audero dari Como 1907 dengan status pinjaman dan opsi pembelian, tulisnya. Sementara Como 1907 mengumumkan bila Emil akan menjalani masa peminjaman hingga akhir 2025 hingga 2026. Sejatinya kabar Emil akan gabung Cremonese sudah dicium media-media Italia sebelum ini. Jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio sudah memberitakan transfer ini sejak Kamis 24 Juli 2025 US Cremonese dan Audero kesepakatan tercapai, tulis Di Marzio. Deal diprediksi akan segera difinalisasi hari ini atau besok. Kabar ini sekaligus menjadi berita bahagia buat timnas Indonesia. Emil Audero akan melanjutkan kiprah pemain timnas Indonesia yang akan berkompetisi di kasta tertinggi Liga Italia. Sebelumnya, Jay Itzes jadi orang pertama Indonesia yang bermain di Serie A pada musim 2024 hingga 2025. Kini sang kapten Garuda masih bersama Venezia yang terdegradasi ke Serie B. Andai ada klub Serie A yang meminangnya, maka Bang Jay bisa kembali merasakan kasta tertinggi Liga Italia sekali lagi. Terkini, Genoa dikabarkan menjadi peminat paling serius Jay Itzes. Mereka rela merogoh kocek sebesar 6 juta euro, tapi Venezia kekeh ingin mendapatkan uang 10 juta euro dari penjualan Jay Itzes. Tampaknya Venezia juga akan tetap menunggu ada klub peminat yang rela merogoh 10 juta euro untuk Jay Itzes. Karena Genoa dikabarkan akan mengalihkan targetnya ke Leo Ostigard ketimbang mengejar Jay Itzes yang kemahalan. Di Transfermarkt sendiri, nilai pasar Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro. Ia masih terikat kontrak dengan Venezia hingga Juni 2027. Kapten Timnas U23 Indonesia, Kadek Arel Priyatna, kirim pernyataan berani usai bawa Garuda Muda ke final ASEAN Cup U23 2025. Tim asuhan Gerald Vandenburg menang via adu penalti dengan skor 7-6 usai imbang. 1-1 di waktu normal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Bek Bali United tersebut bersyukur bisa mengalahkan Thailand via adu penalti. Kadek Arel berharap dukungan masyarakat supaya Timnas U23 Indonesia bisa meraih gelar juara. Kita berhasil menang di semifinal dengan Thailand lewat adu penalti, ujar Kadek Arel dalam wawancara di stasiun televisi usai laga. Terus dukung kita, semoga jadi juara, ujar Kadek. Perjuangan Timnas U23. Indonesia malam ini melaju ke final membutuhkan usaha ekstra. Garuda Muda sejatinya menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Sayang, Garuda Muda harus tertinggal lebih dahulu melalui gol Yotsakorn Burafa pada menit ke-60 melalui skema serangan balik. Usaha keras Timnas U23 Indonesia baru berbuah hasil pada menit ke-83 melalui tandukan Jens Raven memanfaatkan eksekusi tendangan penjuru Raihan Hanan. Timnas U23 Indonesia butuh 8 penendang untuk memastikan tiket ke partai final. Muhammad Ardiansyah juga tampil sebagai pahlawan usai melakukan satu penyelamatan di babak adu penalti dan mencatatkan banyak aksi luar bisa di bawah mistar sepanjang 120 menit. Kadek Arel mengaku sudah memompa semangat seluruh tim untuk bisa mengejar ketertinggalan.
Bek Bali United tersebut mengingatkan rekan setimnya bahwa waktu masih panjang untuk mengejar ketertinggalan. Suntikan moral Kadek Arel berbuah hasil menjadi tiket Garuda Muda ke partai final. Yaitulah sepak bola yang penuh drama, ujar Kadek Arel. Saat tertinggal 0-1 tugas saya menyemangati tim. Kita masih punya banyak waktu, sekitar 30 menit. Hasilnya kita bisa menang adu penalti dan itu rezeki, lanjut Kadek Arel. Kemenangan pada malam ini membuat timnas U23 Indonesia tetap menjaga rekor sempurna saat jumpa Thailand di ajang ASEAN Cup U23, dulu bernama Piala AFF U23. Pelatih Thailand U23 Tawachai Damrong Ongtrakul mengucapkan selamat kepada timnas U23 Indonesia yang lolos ke babak final ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand melalui adu penalti 1-1, 7-6 dalam semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Dalam laga ini sebenarnya timnas U23 Indonesia dan Thailand sama-sama tampil apik. Thailand sebenarnya sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-60 melalui gol yang dicetak Yotsakor Burafa. Namun, skuad Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan melalui Jens Raven pada menit ke-84. Skor ini bertahan hingga extra time, sehingga laga berakhir dengan adu penalti. Pertandingan adu penalti pun berlangsung dengan sengit karena beberapa kali gagal dan akhirnya tim asuhan Gerald Vandenburg sukses meraih kemenangan. Dengan kemenangan ini, timnas U23 Indonesia pun dipastikan lolos ke final. Setelah pertandingan, Tawachai Damrong Ongtrakul pun mengucapkan selamat kepada Kadek Arel Priyatna dan kawan-kawan yang berhasil lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Menurutnya, pertandingan antara timnas U23 Indonesia versus Thailand ini sebenarnya berlangsung dengan seru. Namun, ia tak memungkiri bahwa pemainnya melakukan beberapa kesalahan. Untuk itu, ia pun terpaksa harus menerima hasil tak memuaskan ini dan harus mengakui keunggulan skuad Garuda Muda. Pertama-tama, kami harus mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil lolos ke babak final, ujar Tawachai Damrong Ongtrakul kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Masa depan Mees Hilgers belum jelas di FC Twente. Kini, FC Twente pun siapkan rencana baru untuk bek timnas Indonesia itu. FC Twente berencana membuat duet maut di lini belakang. Mereka ingin mendatangkan bek senior Robin Proper. FC Twente masih bergerilya mencari tambahan kekuatan di bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Tuckers itu kabarnya akan memulangkan Robin Proper dari Rangers FC. Bek berusia 31 tahun itu diketahui pernah membela FC Twente pada 2021 sampai 2025. Kedatangan Proper akan membuat opsi lini belakang FC Twente semakin melimpah. The Tuckers disebut-sebut ingin membuat duet maut di lini pertahanan. Laporan Twente Insight menyebutkan ada 5 pemain yang dijadikan opsi untuk berduet dengan Proper. Salah satunya adalah Mees Hilgers. Bek timnas Indonesia itu diketahui pernah berduet dengan Proper sebelumnya. Namun saat ini nasib Mees di FC Twente masih dipertanyakan. Mees Hilgers pernah membentuk duo yang tangguh bersama Proper. Bersama-sama mereka menjadi kunci solidnya pertahanan Twente yang berkontribusi pada finishnya di posisi ketiga pada musim 2023 sampai 24 dan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions. Tulis Twente Insight dalam laporannya dikutip pada Jumat 25 Juli 2025. Namun, masa depan Hilgers masih belum pasti. Ia telah menyatakan keinginannya untuk hengkang dan tampaknya siap hengkang.